Nah, saya tuh pilih chapter buat Bapak Ibu dari bukunya Dawkins tentang judulnya adalah, soal missing link ya, karena, bukunya Dawkins itu merespon, terhadap apa, sentimen-sentimen yang dia lihat dari kelompok beragama menolak evolusi ya. Namun sering tidak diikuti pemahaman yang cukup baik ya tentang apa itu klaimnya evolusi. Dan salah satu kritik yang umum ya, bahkan juga disuarakan oleh awam terhadap teori evolusi adalah, eee, missing link itu kan nggak pernah ada buktinya gitu ya, sehingga judulnya chapter 6 dari bukunya Dawkins ini adalah Missing Link. Terus jawaban Dawkins adalah, "What do you mean missing?" Begitu ya. Jadi dari sisi sudut pandang Dawkins, nggak ada yang missing. Ya, teori itu, bahkan makin lama makin terbukti begitu ya. Terus Bapak Ibu juga udah lihat ya recording diskusi, eee, tahun lalu ya, udah lihat data-data juga, diskusi beberapa bagian dari chapter ini. Eee, Secara umum ya, evolusionis itu meyakini bahwa fosil-fosil temuan kita itu menunjukkan bukti-bukti yang cukup ya terhadap bahwa memang ada fenomena evolusi itu yang, eee, kadang-kadang kelompok beragama membedakannya menjadi makro atau mikro evolusi ya. Lalu yang mikro itu nggak ada bantahan sama sekali karena dari sejak zaman Darwin di Kepulauan Galapagos dia sudah mengamati dan mencatat burung-burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos itu bisa punya paruh yang berbeda karena beradaptasi terhadap, makanan mereka begitu ya. Dan bisa dibayangkan bahwa burung-burung yang punya bentuk paruh yang lebih sesuai ya, untuk mendapatkan makanan tertentu. Terus dia lebih bisa survive, sehingga ada seleksi alam yang di dalam keturunan berikutnya mereka lebih banyak ya, karena mereka survive, berkembang biak, dan lebih banyak ya. Sebenarnya fenomena semacam itu kita juga amati waktu, Covid ya, karena virus itu banyak variannya dan virus cepat sekali ya, eee, berevolusinya ya, di dalam hitungan bulan sudah muncul varian yang baru. Dan itu juga sangat logis ya, varian-varian itu berevolusi dengan cara yang demikian, karena kalau varian itu makin mudah menular misalnya ya, terus dia tersebar lebih banyak, maka, makin banyak orang yang terpapar varian yang itu, sehingga makin gampang tersebar lagi ya, sehingga varian itu nanti, cepat atau lambat akan mendominasi ya, di dalam jenis virus yang beredar di negara tertentu ya. Jadi waktu alfa, terus ada yang delta, terus delta lebih menular gitu ya, dalam waktu beberapa minggu, nanti di setiap negara yang kemasukan delta jadi dipenuhi kalau di-sampling gitu virusnya delta semua, gitu misalnya ya. Oke. Nah, ya, nggak semua bisa buka cam ya. Terima kasih Bapak Ibu yang udah buka cam-nya, bisa nemenin saya ya, tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Nah, jadi evolusi yang mikro semacam itu nyaris nggak ada perdebatan ya. Perdebatannya adalah apakah, eee, perubahan makhluk hidup itu bisa berubah menjadi spesies yang berbeda ya. Terus, kelompok-kelompok beragama biasanya melihat hal itu sebagai semacam ancaman ya terhadap, eee, apa eksistensi Tuhan yang diyakini menciptakan alam semesta ya, sehingga dengan demikian, yang makro ditolak begitu ya. Nah, itu juga bukan cuman eee, pendapat dari golongan Kristen saja ya, yang Islam juga Bapak Ibu lihat di bukunya, Dawkins ada kisah tentang Harun Yahya itu yang menyebarkan semacam buku-buku ya yang, melawan evolusi, tetapi di bukunya banyak kesalahan ya sehingga Dawkins pun diajak debat nggak mau gitu ya. Nah jadi di kalangan Islam yang konservatif juga cenderung ada penolakan ya terhadap evolusi dan terutama dari sejarah di Amerika karena ada sejarah pengadilan Scopes itu juga ya, yang di mana ada guru yang, masuk ke pengadilan karena dituduh mengajarkan teori evolusi di sekolahan, sebagai sesuatu tindak kejahatan begitu ya.
itu jadi kontroversial ya, sehingga apa, perseteruan seolah-olah antara agama dan sainsnya diwakili oleh evolusi ini tampaknya jadi nggak terobati ya, terutama di, negara-negara tertentu yang punya sejarah-sejarah yang begitu, ya. Nah, secara umum bukunya Dawkins itu ya, mengklaim bahwa kalaupun bukti-bukti fosil itu tidak lengkap, evolusi tidak jadi apa, teranulir, namun yang sekarang saja sudah cukup ya untuk melihat bahwa evolusi itu tampaknya banyak evidence-nya ya. Jadi, ini ada gambar-gambar ya di bukunya Dawkins ya, terutama yang dipikirkan oleh, para evolusionis adalah, eee, peralihan-peralihan besar ya yang menunjukkan memang ada pergeseran spesies ya, terutama peralihan besar dari apa, kelompok, hewan tertentu terjadi ketika ada hewan yang tadinya hidup di laut, terus bisa pindah ke darat. Gitu ya, ini, evolusi yang demikian itu hipotesisnya adalah dulu banyak daerah itu tertutupi oleh air, tapi ada kekeringan besar ya yang melanda ya, sehingga, daerah-daerah tertentu di permukaan bumi itu, tingkat airnya itu turun, lalu binatang yang di daerah situ yang tadinya hidup di air terpaksa harus beradaptasi ya, bergerak pelan-pelan jadi bisa amfibi, terus lama-lama bisa hidup di darat. Ya jadi, berarti nanti ada apa, pergeseran ya yang bisa teramati di dalam fosil-fosil itu ada ikan-ikan yang lama-lama kok kayaknya siripnya mirip tangan gitu ya. Terus, mulai bisa jalan gitu ya karena siripnya bukan cuma buat berenang ya, lebih amfibi bisa buat ke darat, lama-lama terus dia jadi binatang darat ya. Nah ini beberapa fosil-fosil ya yang lebih kekinian yang sajikan oleh, Dawkins di bukunya ya. Ada Eusthenopteron, terus Ichthyostega ya, dengan, beberapa kisah singkat discovery-nya ya. Misalnya yang Ichthyostega ini 1932 ditemukannya di Greenland ya, estimasinya itu sekitar 20 juta tahun ya, antara waktu Devonian dan Carboniferous ini ya. Lalu ada Acanthostega juga ya. Ini gambar-gambarnya kebetulan di buku yang hitam putih ya. Saya ambil cuplikannya agak di tengah buku ya, di tengah buku biasanya ada gambar-gambar yang lebih, mengagumkan berwarna ya. Ini, salah satu fosil juga yang binatang peralihan yang ditemukan ya, ada keterangannya juga di sini. Nah, di tengah-tengah ini ada gambar-gambar yang lebih, menakjubkan ya, berwarna. Terus ada ini ya, fosil-fosil yang semacam ini. Ini Tiktaalik rose ini juga terkenal ya, ikan juga yang siripnya mulai seperti air gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat juga di, internet ya, Bapak Ibu kalau tulis nama salah satu aja dari binatang-binatang yang disebutkan oleh Dawkins itu ya dengan cepat menemukan banyak informasi juga ya. Artinya Dawkins itu memang in touch ya dengan penemuan-penemuan di bidangnya ya. Ini Eusthenopteron, ini ikan itu tadi ya, ikan purba yang, siripnya itu mulai muncul sebagai kaki ya. Terus kalau kita lihat di ini, Encyclopedia Britannica, ada informasinya yang lebih lengkap ya. Jadi ini pengetahuan saintifik cukup umum ya sebenarnya. Sehingga kalau Bapak Ibu ke museum-museum di Amerika gitu ya, museum sains, ini evolusi ini satu apa, teori yang di penerimaannya cukup besar ya di dunia karena secara saintifik banyak evidence-nya ya. Ini misalnya Eusthenopteron gitu ya. Saya bukan orang biologi juga, jadi suka agak terbata-bata ya. Nah ini, gambar apa, rekonstruksinya ya, terus ada informasinya, dia sekitar 370 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita beroperasi misalnya membayangkan umur bumi ini cuma sekitar 6.000 tahun ya, eee itu apa, yang Earth creationism ya. Biasanya yang ultra konservatif yang pegangan
posisinya adalah, yang earth creationism karena berusaha membaca dari Alkitab, terus bilang kalau 6 hari berarti maksimumnya 6.000 tahun begitu ya. Nah itu, akan langsung terkejut ya lihat estimasi-estimasi apa, penanggalan terhadap fosil-fosil itu yang, eee, ratusan juta tahun gitu ya. Dan secara saintifik penanggalan apa, fosil itu metode-metode dating itu diterima sih secara saintifik ya dengan akurasi tertentu begitu ya. Jadi ini ada apa, informasinya juga ya. Terus kalau Bapak Ibu, taruh nama-nama lain ya dari binatang-binatang yang disajikan oleh Dawkins itu misalnya ini Acanthostega ya, juga muncul ya, banyak ya gambar-gambarnya, informasinya baik di Wikipedia maupun kadang-kadang muncul di pemberitaan ya, muncul di ensiklopedia dan seterusnya begitu ya. Nah jadi, ini sebenarnya bukti-bukti yang diajukan oleh Dawkins itu sahih ya. Eee, Artinya di kalangan saintifik itu diterima, tentu bisa ada perdebatan sih ya, soal seberapa akurat, eee, kenapa munculnya demikian, begitu ya. Teori evolusi itu berkembangnya secara tepat seperti apa, begitu ya, kalau evolusi itu memang iya positif terjadi, begitu ya. Namun di kalangan saintifik ya, perdebatannya jadi adalah kepada detil proses evolusinya, bukan lagi apakah evolusi itu ya atau tidak, gitu ya. Nah, dari texting Bapak Ibu, saya lihat Pak Edric juga mulai mengarah ke sana ya, entah setelah nonton filmnya atau baca buku Dawkins ya. Yang dipermasalahkan Pak Edric itu bukan apakah evolusi itu ya atau tidak ya, melainkan, apakah ada apa teori evolusi yang bisa lebih cepat periodisasinya ya, misalnya yang disebut dengan punctuated equilibrium ya, yang diklaim bahwa kalau udah terjadi apa, fosil begitu, maka, cenderung sudah ini ya, sudah stabil begitu ya, apa, bentuk, organismenya begitu ya. Nah sehingga, kalau kalau bentuk pertanyaan atau sanggahannya seperti ini, maka sebenarnya adalah, evolusinya diterima, cuman mekaniknya seperti apa ya, mungkin di dalam usaha untuk mengharmoniskan dengan, apa, pemahaman-pemahaman agama yang tampaknya mendorong kepada, pemaknaan tertentu, gitu ya. Sehingga klaim debatnya ini dari Pak Edric adalah konsep evolusi tertentu tidak bertentangan dengan konsep penciptaan Alkitab. Nah, ini mungkin cukup interesting untuk dimainkan ya, karena saya baca texting Bapak Ibu lebih cenderung ke arah bahwa, ya evolusi itu sesat ya dan terus langsung ditolak ya secara mentah-mentah gitu ya. Dan itulah yang dikritisi oleh chapter bukunya Dawkins itu ya. Dan ya kadang-kadang Dawkins memang nyinyir ya, jadi dia menunjukkan contoh-contoh di mana pemahaman awam itu meleset ya, misalnya soal krokodak, soal Frongki itu ya, bahwa awam itu berpikir teori evolusi itu mengklaim manusia dari monyet, padahal tidak ada evolusionis manapun yang mengklaim manusia itu dari monyet. Karena baik monyet maupun manusia ya, Homo sapiens yang sekarang itu adalah, apa, spesies modern sama-sama. Yang diklaim evolusionis adalah dari yang spesies modern ini punya nenek moyang yang secara bersama ya, common ancestor, yaitu ya manusia purba, ya. Dan, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu ya, ada satu ulasan dari BBC yang menunjukkan dari penyelidikan DNA, ternyata, yang disebut Homo sapiens itu ada turunan atau jejak DNA-nya juga dari Neanderthals ya. Neanderthals itu bisa diperdebatkan ya manusia purba yang apa, spesies yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata-kata itu sebenarnya spesies-spesies yang lain tuh. Ya cuman, eee, spesies itu yang di dalam manusia purba itu juga udah masuk ke dalam higher primates ya, primata yang, tingkat tinggi begitu ya. Jadi Neanderthals itu ya kayak manusia kuno cuman mungkin
berdirinya masih kurang begitu tegak ya dibandingkan Homo erectus begitu ya. Nah lalu, di dalam teori-teori evolusi yang apa, juga dilengkapi dengan penelitian DNA zaman sekarang ya bisa ditemukan jejak-jejak itu gitu ya. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu bisa simak ya, di grup WA. Tapi seluruh penelitian yang semacam itu ya beroperasi dengan asumsi bahwa evolusi itu memang terjadi, bahkan di level sampai, manusia termasuk, gitu ya. Nah, saya ingin menunjukkan juga beberapa paper ya atau penelitian yang cukup baru ya tentang evolusi supaya update ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, seberapa sih penerimaannya ya, teori evolusi itu gitu ya. Nah ini ada salah satu paper dari tahun 2015 ya, belum gitu lama ya, masih cukup baru, tersimpan di National apa, Library of Medicine. Eee, ini paper-nya International Journal of Science in Society. Di sini menelaah soal kontroversi evolusi ya, tapi yang dia lihat adalah kelompok-kelompok di masyarakat bagaimana sikapnya, menerima atau menolak terhadap evolusi ya. Ini terutama datanya diambil dari Amerika sih. Dan Amerika cenderung yang cukup kontroversial ya, menyikapi evolusi dan kekristenannya. Saya pengen tunjukin ini ya, salah satu kurva mereka yang mereka temukan ya. Jadi mereka membandingkan sebentar saya cari dulu, di Amerika itu ya kadang-kadang agama dan pemahaman agama terhadap sains itu sangat politikal ya. Jadi ada, di Amerika kan partai politiknya 2 ya, yang Demokrat sama yang Republikan. Yang Republikan sekarang calon presidennya Donald Trump, yang Demokrat, calon presiden pertama wanita hitam dari Amerika itu Kamala Harris ya setelah Joe Biden mundur ya. Nah lalu secara umum ya kesannya adalah yang Republikan tuh lebih Kristen. Makanya banyak evangelical orang-orang yang di Amerika itu belain Trump gitu ya, karena merasa Trump itulah pembela, kekristenan begitu ya. Terserah Trump-nya hidupnya main perempuan, melanggar hukum, dipidana di pengadilan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang Demokrat itu cenderung kalau di-label ya oleh musuh-musuhnya dibilang komunis lah, dibilang liberal, ateis lah, dan seterusnya gitu ya. Jadi secara umum kesannya penampakannya yang Republikan lebih Kristen. Padahal ini dua-duanya Kristen. Ya cuman, di dalam opini-opini tertentu, kebijakan politik, cara beragama dan lain sebagainya ada perbedaan ya, tapi dua-duanya Kristen ini. Cuman kalau politik kan jadi itu ya, apa, jadi panas ya seringnya. Nah, lalu ini kurvanya nih yang ditemukan oleh paper ini ya. Jadi ada kelompok political ideology tertentu ya, ada yang liberal progresif ini sebelah kiri. Terus, dia melakukan surveinya juga dibagi di apa, daerah-daerah tertentu, karena ada daerah di Amerika itu yang cenderung lebih Kristen, terutama di selatan ya. Di daerah selatan itu istilahnya Bible Belt, tempat perbudakan dan apa, tempat apa, Billy Graham dulu juga lahir, menginjil di situ ya. Di bawah ini, apa, banyak yang Kristen. Yang, ada daerah-daerah tertentu yang kurang Kristen ya, terutama kali, eee, di barat ya, California atau apa, tapi Northeast mungkin juga lebih banyak yang, progresif begitu ya. Nah, lalu ada kelompok yang moderat, ada yang konservatif ya. Nah, yang bagian A ini adalah yang meng-accept evolution openly or privately. Ya jadi ada yang terimanya secara terang-terangan bilang, "Iya saya terima evolusi," ada yang diam-diam aja gitu ya, menyetujui tapi nggak apa, secara terbuka apa, berusaha apa, me me apa, memproklamirkan posisinya gitu ya. Lalu yang kelompok B ini no opinion, yang C ini, accept creationism openly or privately ya. Jadi Bapak Ibu bandingkan ya, kelompok yang menerima evolusi dan kelompok yang apa, ini accept creationism maksudnya tentu berlawanan ya daripada yang evolusi gitu ya. Padahal, sebenarnya nggak mesti juga ya, cuman di kelompok ini di surveinya seperti itu ya.
Jadi kelihatan yang kreasionisme ini sedikit ya, 5% atau kurang, di seluruh daerah Amerika ya, maupun di kelompok yang, liberal, moderat, maupun konservatif, begitu ya. Tapi yang di konservatif lebih banyak dibandingkan yang, moderat maupun yang liberal ya. Dan yang menerima evolusi ini kalau Bapak Ibu lihat persentasenya ini 50%-an lebih ya, ada di daerah Midwest ini 62% gitu ya. Dan yang apa, liberal dan progresif lebih banyak daripada yang moderat, tapi yang moderat cukup banyak juga ya, 20%, 17% ya. Hanya yang konservatif ini yang enggan, begitu ya. Nah jadi, kalau berdasarkan paper ini ya, seberapa banyak sih yang menerima paham evolusi ya di Amerika ya, ya mungkin sekitar 60-70%. Ya atau lebih, begitu ya kalau kita mau bilang ya untuk seluruh Amerika bahkan untuk spektrum dari yang konservatif sampai yang liberal progresif gitu ya. Nah sehingga di paper ini, itu kan statistiknya dia ya, tapi habis itu dia buat klaim masalahnya ya. Dan dia, dengan apa, data-data dia itu klaimnya dia adalah di papernya dia bilang, "Harmonious coexistence between science and religion is illusory." Jadi maksudnya adalah kalau agama sama sains itu mau hidup bersama ya, tampaknya nggak bisa. Jadi co-persisting in society ya, kalau terjadi ya, relasinya akan fluktuasi antara, antagonisme ya, perlawanan yang intens atau, lebih moderat. Tetapi, secara relasi jadi selalu antagonis. Gitu ya klaim paper-nya ya. Nah ini klaim yang kurang gitu menguntungkan ya, tapi mungkin memang menangkap situasi di Amerika. Ya karena kalau di Amerika itu, orang itu kalau berdebat ya soal, sains ya atau aborsi atau apa ya, itu udah kayak mau pukul-pukulan gitu ya karena, ya udah kamu dan itu terkait sama politik gitu ya nanti, kamu Demokrat, kamu Republikan ya, kita nggak bisa berteman gitu ya misalnya. Jadi, nuansa itu tuh, cukup kuat ya di Amerika itu karena, eee, pikiran-pikiran keagamaan itu terbelit juga ya, terhadap posisi-posisi politik begitu ya. Nah, saya pengen tunjukin hasil riset yang lain lagi ya, yang cukup interesting. Ini dari 2019 ya, lebih baru dari paper itu, dari Pew Research Center ya. Nah, ini interesting-nya adalah, Pew Research Center ini menunjukkan bahwa kalau orang ditanya soal teori evolusi ya di Amerika, cara bertanyanya itu menghasilkan jawaban yang berbeda. Interesting banget ya. Jadi kalau ditanyanya sebagai satu pertanyaan sama 2 pertanyaan bertingkat ya, jawabannya tuh jadi beda gitu ya. Nah ini, jadi caranya mereka bertanya tuh begini ya, ada yang single question format cuman tanya ini aja ya, eee, jadi pertanyaannya, apakah manusia selalu eksisnya di dalam bentuknya yang seperti sekarang tanpa perubahan, atau manusia itu berevolusi ya, eee, Tuhan punya peran, atau manusia berevolusi dengan tanpa peran dari Tuhan, gitu ya. Lalu ada yang pertanyaan 2 tahap nih. Kalau 2 tahap ditanya dulu, apakah manusia itu eksis seperti bentuknya sekarang atau manusia itu berevolusi, gitu doang dulu. Ya habis itu di tahap kedua baru ditanya, apakah Tuhan ada peran atau nggak ada peran. Ya jadi 2 tingkat sama satu tingkat, 1 tingkat tanya sekaligus. Nah ini ada apa, statistiknya juga yang muncul ya, interesting nih. Nah Bapak Ibu juga bisa melihat ya berapa banyak penerimaan terhadap, evolusi ya. Ini kalau dilihat white evangelical Protestant ya 60% nih, kalau yang ijo itu yang ditanya satu tingkat, dia langsung, yang pro, evolusi ya, dan ini yang ditanya manusia ya, apakah manusia berevolusi atau enggak, jadi bukan ikan atau kadal gitu ya, manusia gitu ya, ini 62%. Kalau ditanyanya 2 tingkat ya, mungkin kalau ditanya 2 tingkat orang jadi terpaksa kayak di pojokan untuk berpikir dulu gitu ya, coba mikir lagi gitu ya. Nah ini jadi 32%. Gitu ya yang, penerimaan evolusi terus, lebih banyak yang, memilih bahwa manusia itu eksis, pada form yang sekarang ini tanpa perubahan, gitu ya. Kalau Black Protestant malah 71% kalau pertanyaan single, tapi terus turun juga ya kalau pertanyaannya double gitu. Jadi ada
ada yang semacam ini ya, kalau ditanyanya 2 kali, kok jadi turun gitu ya. Tapi kalau ditanya sekali doang, cukup banyak yang menerima ya, antara 60 sampai 80%. Terus kalau yang mainline Protestan ya, bukannya evangelical ya. Jadi ini juga labeling yang cukup interesting ya. Evangelical itu somewhat tuh label yang lebih konservatif dibanding mainline Protestan. Ya, jadi kalau mainline Protestan ditanya 1 kali 83% menerima evolusi, ditanya 2 kali 89%. Ya malah lebih yakin gitu ya. Ini kalau yang nggak terafiliasi agama ya juga besar ya, 80%-an dan stabil ya, nggak ada persoalannya dengan Tuhan tuh ada role atau nggak ada role. Kalau US adult secara umum ya, secara umum 81%, kalau tanya 2 kali 68% ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa lihat ya, pertama ya, dari survei semacam ini tahun 2019 ya, bahwa penerimaan terhadap evolusi ya di kalangan umum itu lebih besar daripada yang kebanyakan dipikir oleh orang-orang Kristen, terutama orang-orang Kristen Injili. Ya, bahkan orang Kristen Injili aja kalau di sampling, di survei penerimanya bisa 62% ya, cuman kalau ditanya lagi turun jadi 32%. Ya. Jadi artinya kalau kita ternyata di lingkungan itu sangat keras yang menentang evolusi ya, mungkin di lingkungan kita tampaknya itu yang otomatis opini yang benar ya, karena nggak pernah bersinggungan dengan kelompok yang lain yang beropininya berbeda gitu ya. Padahal mungkin lingkungan kita cukup sempit dan cukup kecil gitu ya, tapi secara otomatis langsung opininya seperti itu karena ada echo chambers-nya ya. Orang-orang yang kita kenal juga gitu kok. Ya pokoknya kalau kamu ngomong-ngomong evolusi kamu ateis kayaknya gitu ya misalnya. Tapi secara umum survei-survei kita nggak menunjukkan seperti itu. Secara saintifik cukup diterima ya. Nah, cuman ada paper yang kayak tadi di NIH itu mengklaim ya bahwa antara sains sama agama jadinya nggak pernah bisa seranjang. Ya, selalu antagonis, selalu tegang gitu ya, selalu bertentangan gitu. Katakanlah kadang-kadang bertentangannya bisa moderat, tapi bisa juga intens, cuman nggak bisa akur gitu ya. Nah, sehingga klaimnya Pak Edric itu jadi menarik tuh untuk dicoba diperdebatkan ya. Katanya ada teori evolusi, paling tidak ada versi tertentu yang bisa sejalan gitu ya dengan konsep penciptaan Alkitab gitu. Nah, mungkin sejauh ini ya sedikit banyak Bapak Ibu kan udah dengar diskusi yang dari tahun lalu itu ya. Terus ini ada hasil-hasil riset beberapa mungkin menambah informasi ya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau pergumulan. Pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Masih syok baca Dawkins? Ya, nah yang sulit ya adalah kan memang nggak semua orang Kristen tuh biologis ya. Jadi nggak bisa juga kali punya waktu yang melimpah ya untuk berusaha meninjau ya, belajar gitu ya. Cuman kalau Bapak Ibu seminarian, terus ini isu yang cukup kontemporer ya, dan jadi banyak pertanyaan di jemaat, terpaksa belajar sih. Ya, saya juga bukan biologis ya, tapi beberapa kali dengan teman-teman dari fakultas dari program studi biologi gitu ya, yang memang benar-benar biologis ya, eh, kita melakukan diskusi-diskusi semacam ini ya, dan mereka sih lebih cenderung memang nggak ada masalah terhadap problem-problem sains. Nanti minggu depan saya berikan cuplikan lagi ya chapter dari Kelly James Clark. Dia itu filsuf sebenarnya. Tadinya ngajar di Calvin eh, apa Calvin College. Eh, Dia reform ya, jadi filsuf reform. Tapi satu chapternya dia juga mengulas soal evidence tentang evolusi gitu ya. Beberapa evidence-nya cukup mutakhir juga dari bukti jejak-jejak DNA juga. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga sih. Ya. Jadi yang mungkin impresi yang tidak benar ya adalah bahwa semua orang Kristen atau semua
orang reform bahkan ya, menolak evolusi itu impresi yang tidak benar sih. Ya karena bukti-bukti riset dan lain sebagainya menunjukkan yang sebaliknya ya, justru penerimaan itu cukup besar. Nah cuman gimana di lingkungan kita ya, dan gimana kalau kita bicarain detil-detilnya ya tentang teori saintifiknya juga gitu ya. Makanya saya pilihkan buku dari Dawkins, yang jelas dia biologis ya, dan dia puluhan tahun bergerak di bidang itu gitu ya. Kecenderungan dia untuk nganggur kalau ngomong soal biologi sangat rendah ya, karena dia juga saintis yang baik sih. Walaupun dari sisi pergumulan saintifiknya terus dia memilih jadi ateis. Ya itu apa, itu hal yang lain lagi begitu ya. Hmm. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, komentar. Saya coba lihat ya pertanyaan Bapak Ibu yang muncul di beberapa di texting ya. Iya, Bu Nelly nanya soal IQ ya. Jadi memang salah satu juga yang menjadi beban ya untuk dari kalangan beragama terhadap teori evolusi karena eh, jadi terkoneksi ya dengan higher primates begitu ya. Terus pertanyaannya di mana kecerdasan itu begitu ya. Nah tentu kecerdasan itu mengalami perkembangan itu kan juga iya ya, karena kalau kita lihat manusia purba ya, Homo erectus gitu, ya jelas dia nggak bisa main komputer, atau apa gitu ya, yang buat orang zaman sekarang kali sangat biasa gitu ya. Nah tapi, penelitian-penelitian terakhir juga bilang ya bahwa IQ manusia itu meningkat loh di dalam 100 tahun terakhir, gitu ya. Mungkin ada efek pendidikan, mungkin ada tantangan zaman gitu ya. Jadi, tes-tes IQ yang standardized itu juga menunjukkan ada peningkatan gitu ya. Nah masalahnya adalah kita tuh selalu kesulitan membayangkan evolusi ya, karena evolusi itu bukan cuma ngomong 100 tahun atau 200 tahun ya, tapi ngomongnya itu 100 juta tahun ya, atau 1 miliar tahun begitu ya. Itu perubahan yang semacam apa yang bisa dialami oleh organisme itu sering di luar imajinasi kita sih, ya. Padahal kalau dikasih 100 tahun aja kecerdasan itu meningkat begitu ya, dan peningkatan kecerdasan itu kan juga eksponensial ya, artinya adalah eee, kita itu hidup di dalam temuan saintifik yang menumpuk, gitu. Jadi, dari tumpukan itu mengarah ke penemuan saintifik yang baru, modalnya jadi lebih besar di tingkat zaman yang lebih terakhir, begitu ya. Makanya 100 tahun yang lalu kita nggak bisa punya vaksin, terus waktu Spanish flu itu, pandemi terakhir yang melanda dunia itu memakan korban diestimasi 50 juta orang. Kalau Bapak Ibu lihat jumlah yang meninggal Covid itu sekitar 7 juta ya, tapi 7 juta tetap banyak ya, artinya udah 100 tahun aja ya, kita tuh baru bisa apa, memitigasi efek pandemi itu dari sekitar 50 juta atau lebih jadi 7 juta korban jiwa. Ya, tapi bayangin ya kalau zaman dulu orang nggak tahu virus itu gimana karena itu juga bukan bakteri ya, dia technically bukan organisme yang seperti biasa ya. Cuman kalau dia nempel di sel manusia, dia membajak aja sel manusia untuk mereproduksi begitu ya. Nah, itunya aja kita nggak tahu ya. Jadi mungkin zaman dulu kalau orang tiba-tiba sakit ya mungkin kayak apa, eee, kerasukan roh jahat atau apa, nggak bisa dibedain gitu ya. Karena nggak punya juga ya, scientific system yang bisa mencerna hal itu gitu ya. Ya, waktu Spanish flu itu orang tahu lah kalau dijemur di matahari atau apa bisa meringankan simptom ya. Tapi, nggak bisa lockdown, nggak ada vaksin, nggak ada testing gitu ya, nggak ada ilmu apa, analisis DNA begitu ya. Jadi ya makan korban 50 juta dan dalam 100 tahun kita cuman bisa mitigasi jadi 7 juta ya. Mudah-mudahan di pandemi berikutnya kita lebih baik lagi sih. Ya kalau perlu nggak usah ada korban yang sebegitu banyak ya. Tapi ya itu ya, betapa rapuhnya kemanusiaan ya, dan waktu yang 100 tahun itu ya cuman membuat kemajuan yang mungkin kalau dilihat di dalam sejarah umat manusia sejengkal doang gitu ya. Nah masalahnya terus kita bicara
orde waktu itu yang ratusan juta tahun gitu. Di luar imajinasi kita sih. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya berharap sih minggu depan nanti ada klaim-klaim debat yang lebih asik ya. Kalau enggak, kita terpaksa mainkan klaim debatnya Pak Edric tuh. Yang mungkin sih cukup asik ya untuk diperdebatkan karena baik yang pro maupun yang kontra punya peluang untuk menang di situ ya karena komplikasinya bisa cukup tinggi sih. Komentar Bapak Ibu, pertanyaan? Ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada berarti kita sampai di sini ya. Nanti saya upload lagi bacaan di minggu depan masih soal evolusi. Jadi Bapak Ibu kalau punya pertanyaan yang masih disimpan dan lain sebagainya, jangan ragu-ragu untuk terus memikirkan. Mudah-mudahan informasi-informasinya bertambah. Terus nanti pandangan-pandangan Bapak Ibu makin solid ya. Terus tentu saja kalaupun Bapak Ibu menerima evolusi atau menolak, problem berikutnya adalah lalu baca kejadian seperti apa ya. Nanti di minggu-minggu berikutnya ada lagi teks yang saya pilih untuk Bapak Ibu baca sih. Ya. Thank you Bapak Ibu, kita sampai di sini.